guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Imaduddin Fadan Dimantara mau mengobservasi di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Nah, di sini kami akan mendokumentasikan histori, gimana sih historinya di museum ini. Apakah ada cerita apa di museum ini? Ayo kita kupas tuntas di sini. Lanjut guys. Welcome back to my channel YouTube. Check it out. Bukan sini, Pak. Oh, no, kelas. Dengan tas kulit yang berisi alat-alat kedokteran dan uang saku untuk perjalanan menuju lokasi tugas. Tanah yang digunakan untuk membangun gedung Stovia berbentuk persegi panjang yang tidak sempurna. Bangunan di bagian timur dimanfaatkan untuk kantor direktur, kantor dewan pengajar, tata usaha, poliklinik, dan ruang kelas. Bangunan di bagian utara, barat, dan selatan dimanfaatkan sebagai asrama yang dilengkapi dengan kamar mandi. Pada bagian tengah halaman, terdapat 3 bangunan yang dimanfaatkan untuk praktek fisika dan kimia, kegiatan senam atau gimnastik, dan ruang rekreasi. Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai wilayah karena pemerintah memberi kesempatan yang sama untuk menjadi pelajar Stovia kepada semua anak bumi putra yang memenuhi syarat. Pelajar Stovia umumnya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi karena persyaratan untuk masuk menjadi pelajar Stovia harus melalui proses yang sangat ketat dan selektif. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung Stovia dianggap tidak representatif lagi untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan dokter. Karena itu, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung baru di Salemba yang bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sebagian lagi menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gedung tersebut menjadi tempat pendidikan kedokteran merangkap rumah sakit. Peralatan kedokteran yang ada di dalamnya sama dengan yang ada di Eropa. Mulai bulan Juli 1920, kegiatan pendidikan Stovia pindah ke gedung baru di Salemba. Kepindahan pendidikan Stovia ke gedung baru tidak dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara bertahap. Pelajar Stovia diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di asrama Stovia atau kos di rumah penduduk yang ada di daerah sekitar Salemba. Tahun 1926, gedung Stovia tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan kedokteran. Semua aktivitas pendidikan kedokteran dipindahkan ke Salemba, termasuk asrama para pelajarnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian memanfaatkan gedung Stovia sebagai tempat pendidikan sekolah Meer Algebrae Lager Onderwijs atau MULO, Algemeen Middelbare School atau AMS, dan sekolah apoteker. Pada masa pendudukan tentara Jepang tahun 1942 sampai 1945, gedung ex Stovia ini oleh pihak Jepang digunakan sebagai tempat penampungan bekas tentara Belanda sebagai tawanan perang Batalion 5 ex KNIL. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, ex Serdadu KNIL yang sebagian besar berasal dari Ambon menghuni gedung ex Stovia sampai tahun 1973. Guna memfungsikan gedung Kebangkitan Nasional sebagai museum, maka museum-museum yang ada yaitu Museum Budi Utomo, Museum Kesehatan, Museum Pers, dan Museum Pergerakan Wanita yang dikelola oleh Pemda DKI dilebur menjadi satu, menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Begitu juga kantor-kantor yang terdapat di dalamnya yang dikelola oleh pihak swasta, kemudian dipindah keluar gedung. Dan bekas ruangan perkantoran tersebut dipergunakan untuk pengembangan pameran tetap museum. Pada tanggal 27 September 1982, pengelolaan Gedung Kebangkitan Nasional dialihkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu pada tahun 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan gedung ini sebagai bangunan cagar budaya.
Museum Kebangkitan Nasional sangat mendukung dan mengaplikasikan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, sehingga Museum Kebangkitan Nasional bukan hanya sebagai ruang rekreasi dan edukasi saja, tetapi juga menjadi ruang publik masyarakat untuk beraktivitas dan bertukar ide gagasan, serta sebagai wadah menyalurkan kreativitas masyarakat yang tentunya memajukan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Peristiwa bersejarah di Gedung Kebangkitan Nasional. Bulan Desember 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo mengadakan ceramah tentang studi fonds atau beasiswa di hadapan pelajar Stovia. Tanggal 20 Mei 1908, Tengah cengin ini kasang giyak dah. Sana tolong kayak videoin aja dari kiri minta. Oke, selamat siang. Saya Imadudin Fadil Mantara. Kita sudah masuk ke ruangan Dokter Jawa atau sekolahan Dokter Jawa yang pada saat itu menjadi sekolah di zaman Hindia Belanda. Dan di samping saya ada Ibu siapa namanya? Titis. Oke, Bu, di sini saya akan mengajukan dua pertanyaan aja sih, nggak usah banyak-banyak. Untuk sejarah dari Dokter Jawa itu seperti apa sih, Bu? Sebenarnya sekolah dokter Jawa ini adalah peningkatan dari dulu pemerintah kolonial itu sudah buka namanya kursus mantri cacar. Tugasnya untuk vaksinasi, petugas vaksin cacar ke daerah-daerah. Kemudian karena semakin berkembang dari hanya sekedar kursus, makanya dikembangkan jadi sekolah dokter Jawa. Disebut sekolah dokter Jawa karena memang siswa-siswanya baru khusus berasal dari Pulau Jawa saja, hanya pemuda-pemuda dari Jawa, maka disebutnya sekolah dokter Jawa. Dan lokasi sekolah dokter Jawa ini dulunya ada di rumah sakit militer yang sekarang jadi RSPAD Gatot Subroto. Itu dulunya lokasinya di situ. Dan untuk tugas sekolah dokter Jawa sebenarnya juga masih sama seperti petugas vaksin ya. Mereka biasanya ditugaskan untuk ke daerah-daerah untuk vaksinasi dan juga membantu dokter-dokter Belanda yang bertugas mengatasi wabah penyakit. Oh gitu. Untuk Dokter Jawa sendiri ini berdiri dari tahun berapa sampai tahun berapa sih? Kalau dokter Jawa sendiri itu 1859 mulai berdiri ya. 1851. Sekolah dokter Jawa itu 1851 setelah penggantian dari kursus mantri cacar, kemudian diubah namanya nanti dari sekolah dokter Jawa jadi Stovia, itu resminya 1902. Jadi antara rentang 1851 sampai 1902 itu masih disebut sekolah dokter Jawa. Tapi mulai 1902 sampai sebelum kemerdekaan itu masih disebutnya Stovia. Itu juga, saya tambahkan lagi ya. Itu Stovia itu juga mengambil muridnya, kan katanya tadi di Dokter Jawa di Pulau Jawa. Pas kami berpindah ke Dokter Stovia itu mengambil dari anak-anak pemuda Jawa, Pulau Jawa atau menambah lebih luas lagi. Ya, sesuai dengan namanya sekolah dokter Bumi Putra, secara otomatis siswa-siswa yang diterima di Stovia ini berasal dari berbagai wilayah di Hindia Belanda. Tidak hanya dari Pulau Jawa saja, tapi ada dari Maluku, dari Sumatera, dari Kalimantan, seperti itu. Oh, seperti itu.